Cerita diawali dengan aksi Xiao Tian yang menakut-nakuti si pria brengsek dan salah satu anggota geng sapi yang berhasil ditangkap dan diikat pada sebuah tiang. Setelah berhasil membuat keduanya kena mental, Xiao Tian langsung mengambil 2 botol giok yang berisi ramuan sebagai hadiah untuknya. Lalu kemudian Eyang Naga muncul mengambil harta berharga yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya. Lin Peng yang masih kepo dengan geng sapi yang baru saja ia hadapi lantas menanyakan kepada Eyang Naga tentang asal-usul klan sapi tersebut. Eyang Naga memberitahu bahwa nenek moyang klan sapi itu dikenal dengan nama Ping Tian Dasheng. Meskipun tubuh anggota klan itu sangat kuat dan besar, tapi kepintaran mereka sangatlah rendah. Karena saat ini Lin Peng sudah menyinggung klan sapi iblis, Eyang Naga menyarankan agar mereka secepatnya meningkatkan kultivasi sehingga kedepannya jika kembali menghadapi anggota klan sapi akan mudah untuk mengalahkannya. 不可小觑，带助他们老祖号称平天大圣，提升修为。前辈知道牛魔族。 Setelah mendapatkan sedikit pengarahan dari Eyang Naga, Lin Peng langsung melakukan kultivasi untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatannya. Tidak lupa sebelum berkultivasi, ia kembali memberikan 2 botol giok yang berisi cairan spiritual kepada Nona Ping Ping dan Xiao Tian. Nampak pada saat Lin Peng mulai berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba nampak terjadi perubahan fenomena di langit dan energi spiritual menyebar diiringi kemunculan petaka petir surgawi. Meskipun petaka petir ini sangat berbahaya bagi kultivator biasa, tetapi tidak bagi Lin Peng yang dapat dengan mudah menghancurkannya. Di tempat lain, lebih tepatnya di wilayah klan sapi iblis, nampak ketua sapi yang merasa migrain setelah menerima laporan bahwa rencana mereka untuk menghabisi Lin Peng telah gagal total. Bahkan tidak hanya gagal, tapi tetua kedua ditangkap dan tongkat Big Sotongnya direbut oleh Lin Peng. Lalu salah seorang anggota geng sapi yang penampilannya cukup keren karena memakai jas hujan. Ia menyarankan ketua klan untuk meminta bantuan kepada orang yang bernama Gusu untuk mengambil tindakan. Mendengar hal itu membuat ketua klan menjadi teringat tentang kekacauan yang terjadi pada 300 tahun yang lalu. Pada saat itu nenek moyang klan sapi mereka menderita kerugian yang sangat besar, sehingga untuk saat ini ia tidak ingin meminta bantuan orang bernama Gusu tersebut. Sebaliknya, ketua klan ingin sapi berjas hujan ini memberikan saran yang lebih manuk akal. Anehnya sapi berjas hujan ini malah tertawa licik saat dia akan memberikan sebuah saran untuk ketua klan. Wah, sangat misterius sekali. Singkat waktu, nampak sapi berjas hujan memberikan sebuah kotak berisi harta untuk ditukar dengan anggota klan sapinya. Rupanya rencana sapi berjas hujan cukup manuk akal. Daripada modal sia-sia, lebih baik menyerah saja. Tapi tidak semudah itu, pergoso. Untuk dapat membebaskan anggota klan sapi, Xiao Tian meminta sapi berjas hujan untuk menyediakan 10 botol cairan spiritual tingkat dewa dan 20 ramuan tingkat dewa. Mendengar permintaan itu membuat sapi berjas hujan langsung terkejut dan ternganga. Yang mana kira-kira mulutnya bisa dimasuki oleh kereta api. Wah, karena permintaan sebanyak itu bahkan lembah obat pun tidak akan memiliki kemampuan untuk membayarnya. Tapi ternyata sapi berjas hujan ternyata memiliki harta yang diminta dan langsung menyerahkannya kepada Lin Peng. Sesuai dengan perjanjian, anggota klan sapi yang tertangkap langsung dilepaskan. Sembari melirik Senona, Xiao Tian langsung begitu senang karena kali ini dia berhasil memberikan kontribusi yang besar sebagai jubirnya Lin Peng. Dia berharap di lain waktu dia akan memberikan kemampuan jubir yang semaksimal mungkin, agar mendapatkan banyak hadiah dari Lin Peng dan perhatian dari Nona cantik. Meskipun dia burung, tetap saja dia punya hati dan rasa tertarik kepada perempuan.
Karena Lin Peng meminta tebusan terlalu banyak, hal ini membuat sapi bertanduk begitu marah. Ia memerintahkan Lin Peng untuk segera mengembalikan harta mereka. Tapi tiba-tiba... 10瓶天仙级宝液。 Haha, hanya dengan satu hentakan kaki, sapi bertanduk langsung disuruh jungkir balik layaknya latihan militer. Sementara sapi berjas hujan nampaknya lebih cerdas dibandingkan dengan sapi lokal lainnya, sehingga dia tidak mempermasalahkan Lin Peng yang menghajar anggotanya, dan lebih memilih memberi hormat kepada Lin Peng, lalu setelahnya mereka semua pergi dari sana. 请，圣山仙池开启之事。 Setelah orang-orang tadi pergi, Xiao Tian menanyakan apakah Pak Bos ingin pergi ke klan sapi iblis untuk mendapatkan cairan spiritual tingkat peri surgawi. Sembari tersenyum licik, Lin Peng malah mengejek Xiao Tian yang telah berbicara sembarangan. Menurutnya mereka bukanlah perampok. Namun tanpa cairan roh tingkat peri, maka ia tidak akan bisa membantu untuk membangkitkan Eyang Naga. Sehingga bagaimanapun caranya, mereka harus mendapatkan cairan roh tingkat peri tersebut. Di tempat lain nampak seorang gadis yang sedang berkultivasi di depan sebuah pedang raksasa. Siapa orang ini? Tapi nampaknya dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sementara itu dari arah lain nampak segerombolan monster naga terbang menuju ke arah gadis tersebut. Menyadari serangan itu, dia langsung mengeluarkan tongkat saktinya dan membentuk sebuah formasi serangan jarum es, lalu melepaskannya ke arah para monster yang datang menyerangnya. Dengan begitu mudahnya serangan jarum es itu menghancurkan para monster tadi. Lalu setelahnya nampak muncul orang misterius bertopeng. Orang ini begitu sombong dan meremehkan gadis tersebut sehingga membuat si nona yang mendengarnya langsung terpancing emosi. Terlebih lagi orang ini tidak hanya sombong tetapi juga telah memasuki area terlarang wilayahnya, sehingga pertarungan keduanya pun tidak dapat dihindari. Pada awalnya gadis ini cukup mendominasi pertarungan, tapi karena orang misterius ini begitu licik, dia berhasil membuat si nona cantik masuk ke dalam perangkapnya. Alhasil orang misterius ini berhasil memasuki wilayah warisan yang telah dijaga selama bertahun-tahun. Nampak di dalam ruang misterius ini terdapat sebuah batu geok yang bersinar. Lalu orang ini mengeluarkan sebuah senjata labu dan menyerap geok itu ke dalamnya. Meskipun si nona berhasil masuk ke dalam ruang warisan, tetapi pada saat ia akan menyerang, orang misterius ini sudah lebih dulu berpindah tempat. Singkat waktu, nampak si nona melaporkan kejadian yang baru saja terjadi di area terlarang kepada si nona berpakaian putih. Kita panggil saja dia Yao Yao. Menurutnya pencuri tadi adalah orang yang sangat berbahaya dan merupakan penjahat internasional. Nona Yao Yao memberitahu bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi tentang pencuri itu. Bahkan saat ini pencuri tersebut tidak pernah meninggalkan lembah Xian Yao. Terlebih lagi letak kunci area terlarang sangatlah misterius sehingga tidak mungkin seorang pencuri kecil dapat dengan mudah menemukannya. Tapi karena para tikus yang sedang rapat paripurna itu ingin bermain-main, maka Nona Yao Yao akan menemani mereka. Singkat waktu, nampak Nona Jiang datang ke lembah obat, sehingga membuat ketua lembah obat dan sapi berjas hujan begitu terkejut kenapa Nona Jiang atau yang dikenal sebagai jenderal nomor 1 di klan Lao Sheng bisa berada di sana. Dan ternyata kedatangan gadis ini adalah untuk mencari informasi orang yang telah mencuri geok yang merupakan kunci area terlarang klan Lao Sheng mereka. Ia menampilkan sebuah rekaman video CCTV di lokasi kejadian. Melihat sosok yang ada di dalam video itu, ketua lembah lantas memberitahu bahwa orang itu adalah Lin Peng. Setelah mendengar hal itu, Nona Jiang lantas memerintahkan ketua lembah untuk membuka gerbang karena dirinya akan menangkap seseorang.
Lalu cerita pun bersambung. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini adalah jika mencuri harta maka akan membuatmu kaya, jika mencuri hati maka akan membuatmu jatuh cinta, jika mencuri perhatian maka akan membuatmu dirindukannya, tapi jika mencuri istri orang nyawamulah taruhannya. Bye bye.